Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Unjuk rasa menentang penyimpangan dana JPS. Nasional, Bank Dunia, buat apa lagi utang JPS? Pencarian bantuan Bank Dunia 600 juta US dollar untuk JPS ditunda sampai sistem pengawasan program ini jelas. Kenapa utang tidak sekalian dibatalkan? Artikel ini sesungguhnya bisa diberi judul memelas, kasihan pemerintah Indonesia. Bayangkan, dalam 2 pekan terakhir ini saja muncul 2 kasus dugaan korupsi yang mencoreng muka. Belum lagi kasus saham gratis perusahaan telekomunikasi KPN Belanda untuk kroni cendana terungkap. Muncul borok baru, yaitu 5 perusahaan kontraktor Jepang dikabarkan menyuap para pejabat pajak di negara ini. Di negeri ini, itu memang warisan Orde Baru, tapi pemerintahan Habibie juga tak kurang malang. Pekan lalu Bank Dunia menunda pencarian bantuan 600 juta US dollar yang bakal dibelanjakan untuk proyek jaring pengaman sosial atau JPS. Selama prosedur JPS masih compang-camping, maaf saja, utang tetap belum bisa cair. Ada dugaan Bank Dunia khawatir dana JPS akan ikut dipakai main dalam pemilu mendatang. Memang penundaan utang 600 juta US dollar tadi tidak terlalu berpengaruh pada kemampuan belanja negara. Meskipun pengeluaran JPS masuk dalam pos anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, berbagai indikator moneter penting masih tergolong aman. Cadangan devisa bersih hampir 16 miliar US dollar. Sedangkan target cadangan devisa minimal yang ditetapkan International Monetary Fund atau IMF hanya sekitar 12 miliar US dollar. Aman kan? Kondisi keuangan pemerintah guna menstabilkan rupiah juga tak bakal terganggu. Menurut Lin Jae-wei, analisis Shoken Equities di Jakarta, pasar rupiah masih akan stabil sampai pemilu mendatang. Jadi tak perlu intervensi besar-besaran, katanya. Budiono, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, juga menganggap penundaan bantuan JPS dari Bank Dunia tak cukup berarti. 600 juta US dollar itu jumlah kecil, tidak terlalu mengganggu, katanya. Memang untuk tahun anggaran 1999 sampai 2000 total kucuran utang luar negeri mencapai 9 miliar US dollar. Jumlah itu pun belum termasuk paket krisis ekonomi dari IMF. Utang ditunda tak jadi soal. Anggaran RI yang bertiang utang masih dianggap aman. Tapi soalnya tak sekedar amannya posisi anggaran. Tindakan Bank Dunia menunda utang JPS itu membuat citra Indonesia makin babak belur. Langkah Bank Dunia seperti mengiringi hasil survei mutakhir PRC atau Political and Economic Risk Consultancy, lembaga konsultasi independen. Lembaga yang berbasis di Hong Kong itu mewawancarai 450 pengusaha asing di 12 negara Asia. Sepanjang kuartal pertama 1999, PRC menempatkan Indonesia di peringkat teratas, juara korupsi dan penganut kronisme di Asia.
mengalahkan India dan Cina yang selama ini bersaing ketat memperebutkan posisi paling korup. Entah medali apa yang akan diterima pemerintah Indonesia. Yang pasti terbongkarnya berbagai kasus suap, peringkat dari PRC plus sikap Bank Dunia kian nyata menunjukkan loyonya kemampuan pengawasan pemerintah. Dana JPS yang bercita-cita mengurangi dampak krisis pada rakyat miskin ternyata bolong di berbagai sektor. Menurut Andrea Silverman, Koordinator Pembangunan Sosial Bank Dunia, salah sasaran penyalahgunaan dan tak adanya transparansi menjadi inti dari berbagai laporan evaluasi JPS. Itulah sebabnya Bank Dunia minta Bappenas pintu pertama uang JPS merancang perbaikan mekanisme program JPS. Dana tak akan cair kalau sistem JPS masih belum diperbaiki, kata Silverman sambil menekankan bahwa penundaan ini tak ada kaitannya dengan jadwal pemilu. Selama program JPS belum jelas jeluntrungannya, meskipun pemilu sudah usai, duit belum bisa cair. Namun bagi Adrian Panggabean, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, penundaan pencairan utang ini juga menyulut kecurigaan. Saat komitmen bantuan diteken, mestinya Bank Dunia sudah tahu bahwa banyak yang tidak beres dalam pelaksanaan JPS. Kemampuan kontrol pemerintah sama sekali lemah. Andrian yakin lembaga donor kelas dunia ini masih berperilaku sama, punya kepentingan untuk mencekoki negara berkembang dengan utang. Maklum, setiap penyaluran utang mendatangkan poin prestasi dan imbalan memuaskan bagi pejabat Bank Dunia. Tak peduli apakah negara pengutang sanggup mengelola utang dengan efektif, kata Adrian. Maka tak aneh bila kebocoran bantuan Bank Dunia selama ini bisa begitu tinggi, mencapai 10 miliar US dollar, hampir 90 triliun atau 30% total bantuan. Belum lagi bila dipertimbangkan praktek suap para kontraktor yang mengerjakan proyek bantuan internasional. Yang upetinya paling besar, itulah yang bisa mendapatkan proyek. Tak jarang utang digunakan untuk mengongkosi proyek-proyek yang kurang atau sama sekali tak bermutu. Alhasil, negara pengutang semakin dalam terjerat dalam pusaran utang. Bisa ditebak, kini Bank Dunia sedang mencoba mencuci muka dan memperbaiki kinerja. Lembaga keuangan dunia ini baru saja mengganti Kepala Perwakilan Indonesia, Denis Detray, dengan Mark Baird, dan pejabat baru ini sudah mengirim pesan, "Kami sekarang lain loh, sudah lebih selektif dan tak gampang kong kali kong." Mudah-mudahan saja pesan ini bisa tepat sasaran dan membuat pemerintah Indonesia tak gampang-gampang memainkan dana besar itu. Adrian yang juga bekerja di United Nations Development Program atau UNDP sebenarnya lebih senang jika Indonesia bebas utang. Ia menilai lebih baik bila Bank Dunia membatalkan utang 600 juta US dollar tersebut. Andrian menunjuk berbagai bukti seperti perilaku korup pejabat dan pengusaha di sini yang masih kental. 32 tahun budaya korupsi ala Orde Baru tak gampang terhapus hanya dalam hitungan bulan. Tim investigasi Bappenas misalnya menemukan bukti aparat Pemda Cirebon yang menyunat utang JPS. Penyimpangan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Nah, sebelum penyelewengan berkembang makin parah, batalkan saja utang itu, kata Adrian. Apalagi menurut berbagai penelitian, antara lain oleh Lea Jelinek, antropolog dari Australia, JPS terbukti kurang berkhasiat bagi masyarakat. Malahan kucuran JPS berpotensi memandulkan daya kemandirian masyarakat desa yang tadinya tangguh menghadapi krisis.
Di kota, JPS juga tak kena sasaran. Masyarakat miskin yang sebagian besar tak punya kartu tanda penduduk atau KTP tak bisa menikmati payung JPS cuma karena persoalan administratif. Kami dianggap warga liar, kata Arifin, warga yang tinggal di Bedeng Kumuh kawasan Gandaria, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Padahal kondisi kawasan Bedeng tempat bernaung 17 kepala keluarga itu cukup memprihatinkan. Rumah terbuat dari papan tripleks yang ditempel-tempel sebisanya. Sementara itu berbagai pemukiman yang relatif bebas warga miskin juga kebagian jatah JPS. Tentu saja warga kebingungan memanfaatkan dana JPS. Di Kelapa Gading, Jakarta Timur misalnya, uang JPS digunakan untuk membangun lapangan sepak bola. Berbagai keajaiban inilah yang membuat masyarakat miskin kota atau UPC LSM yang dipimpin Wardah Hafidz menyikapi JPS dengan tegas. Stop JPS, ujar Wardah. Dalam sudut pandang yang lain, Andrian juga memandang penting pembatalan utang 600 juta US dollar. Sebab tanpa sasaran terarah dan kejelasan program, uang yang dihamburkan melalui JPS jadi sia-sia, padahal utang tetap harus dibayar. Ujungnya utang JPS dan semua utang pemerintah yang lain akan memicu intertemporal equality atau ketidakadilan antar generasi. Masih mending kalau utang itu digunakan dengan baik dan benar, sehingga manfaat utang nyata dirasakan. Kalau tidak, generasi mendatang cuma terbebani cicilan utang, kata Adrian. Nah, penundaan utang dari Bank Dunia ini mestinya jadi momentum penting. Melalui kasus ini, menurut Adrian, masyarakat bisa mulai merintis cara yang lebih baik. Permintaan utang luar negeri harus diputuskan secara kritis lewat debat publik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab yang wajib membayar utang juga rakyat. Singkatnya, jangan percaya bongkokan pada pemerintah. Apa Anda semua rela menyaksikan bayi-bayi lahir yang langsung menanggung beban utang warisan kakek-kakeknya? Mardiah Camim, Hani Pujiarti, Mustafa Ismail, Wens Manggut. Tempo 26 April 1999, halaman 28 sampai 29.